Oke, bertemu lagi dengan Pak Eka. Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak kelas 9, ya dimanapun berada, materi setelah PTS 1 kita masuk ke yang baru yaitu di sini, ya. Prosedur teks, ya tentang resep. Prosedur teks ada 3 bagian, yaitu yang pertama goal or aim, itu artinya tujuan, ya. Tujuan, biasanya tujuan itu ada kata ini, how to make sesuatu, ya, cara membuat sesuatu. Kemudian yang kedua ada material atau bahan-bahan, ya. Contohnya di sini contoh dalam bahasa Indonesia. Cara membuat kopi instan, ya. Berarti bahan-bahannya ada 1 saset kopi instan. Ya, biasanya berisi juga ada alat-alatnya, ya. Ada sendok, gelas, air panas dan lain-lain. Ya, yang ketiga step cara pembuatan. Semisal langkah pertama siapkan dulu gelas, kemudian tuangkan kopinya, dan ketiga masukkan air panas lalu diaduk dan seterusnya, ya. Jadi ada tujuan, ada bahan-bahan dan alat, ada langkah-langkah, ya. Itu secara umum. Kemudian nah, langsung ke contoh di sini, ya. Ini aja ya. Cara membuat jus buah, ya. Contohnya. Nah, ini judulnya, tujuannya how to make, cara membuat tropical fruit juice, cara membuat jus buah. Kemudian ini ingredients atau bahan-bahannya tadi, ya. Ada 4 potong pepaya, pineapple, ya, kemudian 1 sendok sirup merah, ya, orson, ya, kemudian sirup vanila dan es batu, itu contoh. Nah, kemudian stepnya. Stepnya pertama, masukkan potongan pepaya, pineapple dan sirup merah bersama dengan, ya, es batu ke dalam blender lalu di blender hingga beberapa menit. Setelah itu lalu masukkan sirup vanila dan es batu. Akhirnya, ya, masukkan ke dalam gelas dan siap untuk diminum, ya. Atau di sini dimasukkan ada variasi di atas gelasnya, ya. Nah, di situ itu contohnya. Jadi tadi ada judul, tujuan, alat-alat, kemudian step, ya, bahan, kemudian step atau langkah-langkah. Itu secara umum untuk prosedur teks, ya. Di sini juga sama, ya. How to make avocado juice, cara membuat jus avocado. Ada pertama bahan-bahan atau alat-alat. Ada 2 avocado alpukat yang sudah matang, gula, air, 2 saset susu, kemudian es batu dan seterusnya. Ini stepsnya. Jadi selalu ada judul sebagai tujuan, how to make ini purpose-nya. Di sini ada bahan-bahan. Di sini ada cara urutan pembuatannya, ya. Semuanya berarti sama seperti itu. Oke. Jadi kalau besok suruh saya membuat apapun, berarti caranya pokoknya kalian suruh silahkan cara membuat mie instan, berarti sini cara membuat mie instan, bahan-bahan apa saja, langkahnya apa saja, ya. Itu. Kemudian itu untuk prosedur teks. Kemudian yang kedua tadi untuk makanan, ini juga bisa untuk cara mengecas HP kalian, ya. Tentu saja dibutuhkan handphone, kemudian cas HP. Ini langkah-langkahnya, ya. Sama prosedur bisa untuk cara membuat makanan, cara mengecas HP, cara menyalakan TV dan lain-lain. Kemudian soal-soal nanti kamu kerjakan sendiri aja, ya. Ini semuanya sudah ada jawabannya, tinggal kamu cari gitu. Oke. Contohnya ini, ya. Ini contohnya paling mudah. How to clean LCD screen. What should you do the detergent first? Ini first, ada kata first itu pertama, berarti cari nomor pertama. Ada shake up, cari kata shake up. Shake up yang D jawabannya, ya. Ini contoh saja. Yang lainnya nanti kamu cari sendiri, ya. Kemudian nah masuk berikutnya ada present continuous tense. Sesuatu yang sedang terjadi, ya. Ada yang sudah, ada yang akan, ada yang sedang terjadi. Ini yang sedang terjadi present continuous tense. Ini ada di halaman 43. Untuk kalimat positif rumusnya subjek ditambah am is are tergantung subjeknya, ini to be, ya, tambah verb ing. Untuk negatif subjek sama to be not plus verb ing, dan kalimatannya to be nya dulu subjek baru verb ing, ya. Kemudian di sini to be nya ada am is are
I, she, it, you, we, they. Contohnya I dengan am, I am. Jadi nggak boleh I dengan is, nggak boleh. Kalau he is, she is, dan it is. Ini you are, we are, they are. Ya, ini we, you, they, he, she, it. Ini subjek di sini. Kemudian to be itu ini. To be-nya tergantung subjeknya apa. Ya. Kemudian verb ing hanya tambah verb ing. Contohnya I am, I subjek ditambah am, to be. Studying itu verb ing, verb ditambah ing ya. Ini verb tambah ing. English now. Saya sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Ya. Kemudian we are staying in a nearby hotel. Kami sedang tinggal di hotel terdekat. Dan seterusnya ya, itu mudah. Kemudian kalau ini dirubah ke negatif berarti subjek sama subjek tambahnya not, berarti I am not studying English now. Kalau interrogatifnya to be di depan berarti am I ya di sini studying English now, dibalik sama ya. Jadi sesuai dengan rumus di sini, subjek ada, to be ada, verb ing ada ya, itu secara umum. Kemudian kira-kira berapa tugas yang dikumpulkan kemarin? apalagi ini Yang apa itu? past continuous tense. Nah, pas itu sudah terjadi ya, sudah terjadi. Ini rumusnya. Untuk positif subjek tadi sudah ada ya, I, we, you, they, tambah was atau were, tambah verb ing. My mother, kalau my mother pakainya dia perempuan she was ya, pakai she berarti dengan was ya. Cooking when I come, ketika saya sudah datang. Ditambahin not untuk negatif, dan untuk interrogatif was-nya masuk di awal seperti yang tadi, dengan rumus yang tadi sama persis ya. Contohnya they were, kalau they dengan were ya. Kalau my mother she dengan was dan were dipakainya untuk beda kalimat ya. Oke. Ya, untuk sementara itu dulu dua ya. Nanti kalau sudah paham kita lanjut ke materi berikutnya ya. Sebentar. Satu lagi, sorry ya. Sekalian, ada satu materi lagi. Future itu masa yang akan datang. Subjek plus will. Will artinya akan, tambah be, tambah verb ing. Football begins at 7:30 and ends at 9:15. Tom will be watching the match at 8:30. Sepak bola akan dimulai jam 7:30 dan berakhir jam 9:15. Sementara Tom akan menontonnya sekitar jam 8:30. Ya, jadi dia mengambil tengah-tengah. Nah ini subjeknya Tom ditambah will ditambah to be atau be ditambah verb ing ya, jadi sudah sangat lengkap sekali. Itu untuk contoh penerapannya. Kemudian sudah masuk ke asesmen. Nanti asesmen kamu coba sendiri ya, dilihat pola kalimatnya apa sehingga kamu bisa mengerjakan dengan baik ya. Itu dulu, jangan terlalu banyak. Kemudian untuk soal-soalnya tadi dari awal sampai halaman 51 ya, nanti kamu kerjakan di rumah ya. Terima kasih, itu dari Pak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.